Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Gadis Aprizal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan ajaran agama-agama di Indonesia. Saya akan membahas 4 agama, yaitu Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya sejalan dengan ajaran moral dan etika dalam setiap agama. Melalui video ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam ajaran agama-agama tersebut, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Gadis Aprizal dari Universitas Islam Syekh Yusuf, jurusan Fakultas Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris. Wah, nah ini pendidikan bahasa Inggris. Iya. Ini wawancara dalam mata kuliah PKN. Oh, PKN. Ya, baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Ustadz Fadila. Tujuan wawancara ini untuk menggali pandangan beliau mengenai topik nilai-nilai Pancasila dalam keagamaan. Terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk saya wawancarai. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih sudah bisa disambangi dan dikunjungi dalam wawancara pada malam hari ini. Begitu, berkenan Ustadz untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya adalah Ahmad Fadila. Saat ini saya aktif di Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Juga sebagai dai di wilayah 3T Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus dai Global LDPBNU yang ditugaskan di Korea Selatan pada Ramadan tahun ini, tahun 2025. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada Adinda, dipanggilnya siapa? Naila. Ya. Alhamdulillah bisa hadir untuk bersilaturahim pada wawancara pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan Adinda dengan sahabat-sahabat semuanya yang ada di Prodi Bahasa Inggris yang sedang menempuh perkuliahan di UNIS mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah, dan selalu sukses masa depan. Amin. Ini pertanyaannya sangat unik dan luar biasa. Ya, ini sedang menempuh mata kuliah PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, baik. Jadi hubungan antara Pancasila dengan ajaran agama, terkhususnya mungkin lebih spesifik ajaran agama Islam ya, karena yang sedang diwawancarai saya sendiri adalah ya mewakili mungkin dari narasumber dari ajaran agama Islam. Sebenarnya ajaran agama Islam dengan Pancasila atau Pancasila yang juga dengan ajaran agama Islam itu sendiri tidak ada pertentangan, tidak ada sesuatu yang menyelisihi, malah saling berkaitan dan memiliki irisan yang kuat, hubungan yang erat antara ajaran yang ada di dalam kandungan Pancasila itu sendiri dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ya, kalau misalnya kita lihat saja dari butir-butir yang ada di masing-masing Pancasila dari yang pertama sampai kelima, mungkin kalau misalnya boleh kita sebutkan bahwa ajaran Pancasila itu sendiri tidak bertentangan dengan ajaran agama, boleh kita satu persatu kita sebut ya. Yang pertama apa? Pancasila kita, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri ada di dalam Al-Quran, diajarkan di dalam Al-Quran. Esa itu kan yang tunggal, yang Maha Satu. Jadi
nilai-nilai ketuhanan yang Maha Satu itu sendiri disebutkan di dalam Al-Quran yang sudah maklum di kalangan umat muslim dengan surah Al-Ikhlasnya yang disebutkan di dalam ayat pertamanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu ahad, esa. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, dan ketuhanan yang Maha Esa ini itu diwujudkan ada di dalam Al-Quran yang selaras, jadi tidak saling bertentangan. Kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini, nilai adil dan nilai keberadaban itu tentu diajarkan betul dalam ajaran agama Islam. Bahkan kalau misalnya kita cari juga dari nilai-nilai ajaran agama yang lain, mungkin juga sama, menerapkan dan mengajarkan setiap pemeluknya untuk berlaku adil dan memiliki adab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam Al-Quran itu disebutkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil lah, karena perilaku adil itu adalah perilaku yang mendekatkan dan lebih dekat kepada nilai-nilai ketakwaan. Bukankah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat al-adil? Apa itu al-adil? Al-adil ada al-muqsid. Jadi maha adil dan maha bijaksana dengan segala macam takdirnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menyebutkan atau memiliki Asmaul Husna, nama yang mulia tersebut. Di dalam nama-namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kalimat adil. Begitu. Juga nilai keadaban yang tinggi, akhlak, moral, dan tentunya itu dicontohkan dan diajarkan melalui risalah Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran disebutkan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu adalah akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu berada di atas akhlak, moral, etika, adab yang sangat-sangat agung dan mulia. Nah, itu juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, kemudian yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Sebelum adanya Kesatuan Republik Indonesia, jauh 14 abad silam, Islam sudah mengajarkan kita untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada ajaran agama Allah. Ini untuk internal ajaran agama Islam ya, tentunya. Dalam ajaran agama Islam saja kita diperlukan untuk saling i'tisam billah bihablillah. Jadi saling wa'tasimu bihablillah, bersama-sama untuk selalu terikat dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tafarraqu, dan jangan saling bercerai-berai. Jangan saling berpisah dan saling membuat kelompok-kelompok yang justru akan memunculkan perpecahan di antara umat itu sendiri. Dan dengan hubungan kepada orang yang lain di luar agama Islam itu sendiri, agama Islam pun mengajarkan untuk berinteraksi dengan baik. Disebutkan dalam sejarah Nabi Muhammad sendiri bahwa Nabi itu memiliki interaksi yang baik dengan umat Yahudi ataupun Majusi dan Nasrani pada saat itu, baik di Mekah ataupun di Madinah, begitu ya. Jadi karenanya kita perlu menerapkan nilai persatuan Indonesia ini yang tidak berlawanan dengan ajaran agama Islam. Persatuan Indonesia. Bahkan kalau kita tahu di antara umat umat sesama orang yang beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang yang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Itu yang ketiga. Ini agak panjang dikit ya jawaban yang pertama, karena kita pretelin satu persatu sila ini keterkaitannya Pancasila dengan ajaran agama Islam, begitu ya. Kemudian yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kata kuncinya adalah permusyawarah. Permusyawarahan ini sebagai bentuk butir dari Pancasila itu sendiri, itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan wa amruhum syura bainahum, dan perkaranya itu diputuskan dalam bentuk musyawarah. Musyawarah itu apa? Artinya mendengar
pendapat-pendapat yang bisa diserap oleh pemimpin bangsa atau pemimpin negara atau pemimpin wilayah, yang dengan musyawarah itu kita akan mendapatkan pandangan-pandangan yang beragam, lalu diputuskanlah kebijakan mufakat, kesepakatan melalui kebijakan yang menguntungkan dan memberikan kebaikan, kemaslahatan buat orang sekitarnya pada saat itu. Dan salah satu kunci suksesnya dakwah Nabi Muhammad SAW itu juga adalah dengan adanya musyawarah. Coba di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Nabi itu pertama dianugerahi sifat yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti Nabi itu tidak berdaya apa-apa, tetapi Nabi itu memiliki kekuatan, tetapi Nabi juga tahu saat kapan Nabi Muhammad SAW itu memberikan ketegasan kepada umat. Begitu. Lemah lembut itu bukan berarti lesu dan tidak berdaya, tetapi memiliki hati yang santun, etika yang lembut, tetapi tegas dalam berakidah atau memutuskan satu kebijakan. Maka Nabi Muhammad itu diperintahkan jangan sampai berkeras hati. Kalau hatinya keras, terlalu memaksakan kehendak Nabi, maka pasti orang-orang itu akan meninggalkan Nabi. Dan ada 3 kunci kesuksesan Nabi, dan itu ada di dalam Pancasila. Apa? Yang pertama adalah fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafazzun ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum. Nabi Muhammad ini pemaaf, memberikan maaf bagi orang yang menzoliminya. Wastaghfir lahu, dan Nabi Muhammad juga berharap kepada Allah ampunan buat mereka yang memusuhi Nabi, supaya nanti mendapatkan hidayah ke dalam hatinya. Wasyawirhum fil amri, ini yang ketiga, bermusyawarahlah dalam menentukan satu perkara, supaya supaya dengan musyawarah ini Nabi Muhammad akan mendapatkan banyak informasi lebih dari para sahabatnya. Kalau kita mau lihat sosok Nabi itu pasti orang yang bisa menentukan dan memutuskan sesuatu langsung saja, karena Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Tetapi Nabi Muhammad lebih banyak mendengarkan, menyerap informasi dari sahabat-sahabatnya. Bagaimana pandanganmu Abu Bakar? Bagaimana pandanganmu Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk musyawarah. Dan yang terakhir, yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga diwujudkan di dalam nilai-nilai kebersamaan dalam ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam itu memerintahkan likaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya harta itu tidak berputar kepada kalangan orang-orang kaya saja. Maka diperintahkanlah untuk diambil zakatnya, diambil sedekahnya, infaknya. Begitu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah wahai Muhammad dari harta mereka zakatnya, supaya mensucikan diri mereka. Jadi dengan zakat yang dikeluarkan, nilai-nilai keadilan sosial itu akan terwujud, supaya pemerataan ekonomi, supaya kehidupan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang terzolimi. Bahkan ada ungkapan dalam salah satu ulama itu, ketahuilah jika ada orang yang kesulitan dalam kehidupan di satu wilayah, maka ada orang yang kaya, orang yang mampu yang sedang mencuri hartanya. Begitu dahsyatnya ajaran agama Islam mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang sangat-sangat universal dan banyak sekali. Salah satunya ada di dalam 5 Pancasila. Seperti itu. Jadi Pancasila dengan ajaran agama Islam tidak saling bertentangan, malah saling menguatkan. Agama Islam menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa di Indonesia, sebagai falsafah negara kita, itu pun dianut oleh ajaran agama Islam, kemudian disatukan dalam nilai-nilai kebaikan yang utuh menjadi muslim yang cinta kepada negara Indonesia. Oke, dalam menjaga keharmonisan kebangsaan, pertama, pelajarilah ajaran agama yang kalian anut dengan baik, dari tokoh yang baik, dari tokoh yang mengajarkan dengan cara yang baik. Seperti itu. Karena kebaikan itu akan memunculkan
nilai amaliyah atau bentuk aplikatif dalam kehidupan yang baik. Pertama, belajarlah agama yang baik sehingga kalian akan berlaku baik dalam koneksi relasi kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah dengan juga hablum minanas. Kalau kalian menemukan satu ajaran yang mengajak kepada Allah baik tetapi berlaku kasar kepada manusia, itu tidak termasuk dari nilai ajaran agama Islam. Kenapa? Karena kalau manusia mau dicap atau diakui oleh Allah sebagai manusia yang baik, dia harus berlaku baik kepada sesama manusia. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kita punya relasi hablun minallah dan hablun minanas. Pertama itu. Kedua, tekunlah untuk banyak diskusi, banyak membuka pikiran, berdiskusi dengan sahabat-sahabat lintas pemikiran, tetapi tetap punya fondasi yang baik dalam beragama, tetapi tidak menutup diri untuk mendapatkan informasi lebih banyak, karena bisa jadi nilai-nilai kebaikan itu muncul dari saat kita berdiskusi. Bisa jadi saat kita membaca satu teks atau membaca satu naskah atau apalah, bisa jadi itu salah pemahaman kita, begitu, sehingga ketika salah pemahaman memunculkan amal yang salah. Tetapi kalau kita diskusi, kita melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif, bisa jadi itu akan mengembangkan nilai kebaikan kita dan kearifan kita. Maka kalau misalnya saya contohkan begini, orang ketika mau mulai baca buku, dia akan merasa bahwa orang yang ada di sekelilingnya salah, karena dia baru mendapatkan satu teks atau dua teks yang dianggap itu sebuah kebenaran. Tetapi ketika dia semakin banyak membaca buku, dia semakin sadar bahwa dialah yang banyak salahnya. Artinya, orang yang menutup diri untuk tidak mau membaca dan belajar akan selalu merasa dirinya benar. Tetapi kalau dia semakin belajar, dia akan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain dan lebih memilih arif dan bijaksana untuk menilai orang lain. Dan untuk menjaga kebangsaan, pelajari juga nilai-nilai kebangsaan, bagaimana sejarah-sejarah terdahulu, sejarah bangsa ini berdiri, bagaimana para orang-orang yang berpengaruh, founding father kita, kemudian para pahlawan-pahlawan kita membangun negara ini dengan susah payah. Dengan itu kita juga akan terinspirasi dengan ketokohan mereka, perjuangan mereka, tentang bagaimana kita meneruskan nilai-nilai yang ada di dalam perjuangan mereka, mengisi kemerdekaan yang sudah mereka upayakan dan merdekakan untuk bangsa negara Indonesia ini. Seperti itu. Jadi pertama, pelajari agama dengan baik dari orang yang baik dengan membuahkan hasil yang baik, begitu. Kemudian yang kedua, banyaklah baca literasi dan diskusi-diskusi, sehingga dengan memperkaya literasi kita akan arif dan bijaksana dalam menilai segala hal. Dan yang ketiga, serap apa yang menjadi spirit dari pahlawan kita, sehingga kita bisa tularkan untuk menjaga nilai keharmonisan bangsa di Indonesia. Dengan beragama yang baik, dengan berbangsa yang baik, kita akan mampu menjadi manusia yang baik. Ingat yang tadi, mereka yang tidak saudara dalam seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Demikian. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas jawaban yang sangat menginspirasi kita. Dari wawancara ini saya mendapatkan banyak ilmu dan pandangan yang sangat bermanfaat, terutama tentang Pancasila dan ajaran agama. Semoga penjelasan dari Ustadz dapat menjadi inspirasi dan menambah wawasan bagi kita semua. Baik. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas kesediaannya. Alhamdulillah, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Muhammad. Saya pendeta dan guru bersama Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Semoga umat berkat adanya kajian ini terima kasih banyak. Dan tentunya
juga ada beberapa anak sekolah yang sudah memang juga mungkin dari pembukaan yang sama. Ini kuil utama yang ada di Tangerang Banten, salah satu kuil Hindu. Jadi Pancasila 5 dasar, di Hindu pun ada 5 dasar juga. Jadi satu ketuhanan yang Maha Esa itu ya tetap di Hindu juga. Hindu itu mengandung beberapa awatan seperti dewa-dewa mana, tapi tetap namanya satu Hindu. Ketuhanan yang Maha Esa tetap di Hindu juga ada ketuhanan. Jadi kalau Pancasila 5 dasar dari semua Pancasila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu semua di Hindu itu ada keadilannya, kesejahteraannya, persatuannya. Jadi di Hindu tetap ada namanya satu kesatuan. Dasarnya Hindu itu adalah sama-sama dharma, ajaran kebenaran dan kebenaran. Jalan Hindu proses kebenaran dan kebenaran. Jika kamu melakukan itu, disebut manusia. Semoga untuk kedepannya, sekarang ini kan juga gadget ya. Iya. Gadget itu kenapa ya? Kenapa? Nah, mereka sudah jauh dari lingkungan keagamaan. Berhubungan itu beda-beda hanya sosialisasi pandangan mereka sendiri. Jadi kalau kita dulu itu ya seperti kalian sekarang ini dari universitas mendapatkan beberapa tempat agama yang mayoritas itu dapat bersatu jauh dan mengerti. Jadi sosial kita itu penting, cuma keagamaan juga penting. Kita mengetahui adanya beberapa agama di Indonesia dan mengetahui ada budayanya. Seterusnya akan terjadi. Terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi dan meluangkan waktu kepada kami. Melalui wawancara ini kami memperoleh banyak sekali pelajaran berharga mengenai nilai-nilai luhur dalam ajaran agama Hindu, terutama toleransi dan selalu dan cinta kasih terhadap sesama.
Perkenalkan, nama saya Naila Gadis Afrizal dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Pendidikan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, Dengan ibu siapa? oh ya. Perkenalkan saya Jane Nayawan sebagai Kepala Kantor Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang berdomisili di Karawaci, Tangerang. Sebagai seorang Kristen ya, ajaran agama yang saya anut itu menurut saya itu Pancasila ini benar-benar menjaga eksistensi agama yang ada di Indonesia ini, karena agama kita sekarang 6 ya, yang kita ketahui, belum lagi dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Nah ini saya pikir sangat bagus ya Pancasila ini. Kalau nggak ada Pancasila mungkin kita nggak tahu ya, karena nggak ada aturan. Kalau tidak ada aturan seperti Pancasila, saya nggak tahu ya Indonesia seperti apa, karena beragam-beragam ini. Jadi bagus banget sih menurut saya, keberadaan Pancasila itu sangat menjamin keamanan dan kenyamanan kami yang memeluk agama seperti itu. Ya. Untuk yang kedua ya Bu, Ya. pesan untuk generasi muda dalam menjaga harmoni keberagaman. Oh ya. Kalau untuk anak muda ya, saya pikir mungkin harus untuk anak-anak muda saat ini tuh harus lebih perbanyak toleransinya untuk beragama. Jaga sikap agama lain dengan agama yang lain itu jangan saling merasa bahwa kepercayaan yang dia miliki itu ya gimana ya menurut saya. Jadi harus saling menghargai ya, itu harus saling menghargai, harus saling toleransi, jaga perasaan, karena kita memang hidup berbeda-beda ya. Kepercayaan itu adalah privasi masing-masing gitu loh. Jadi jangan saling inilah apa sih namanya itu, menyakiti gitu loh. Intinya menghargai, toleransi, dan ya itu sebagai anak muda jadi contoh teladan yang baik bagi orang-orang gitu, terutama bagi generasi berikut, bahwa kalian tuh benar-benar warga Indonesia yang baik, yang benar-benar menjalankan Pancasila ini dengan betul, dengan baik gitu sih kalau dari saya. Terima kasih Bu atas Iya. waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kami Iya, wawancara ya Bu ya. Terima Iya. kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila dan ajaran agama-agama di Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat. Setiap agama baik Islam, Kristen, Buddha maupun Hindu mengajarkan kita nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan musyawarah yang semuanya selaras dengan sila-sila dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga jembatan yang mempersatukan perbedaan dan memperkuat semangat toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta ajaran agama masing-masing, kita dapat hidup rukun, damai, dan saling menghormati dalam keberagaman. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.